Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu, renungan hari Minggu. Sebelum kita menyapa Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, segala tulisan yang telah Engkau ilhamkan itu, jadikanlah bermanfaat untuk mengajar kami, menyatakan kesalahan kami, memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, renungan Minggu Trinitas kali ini, bahan bacaan kita diambil dari Yohanes 15. Dan kita akan memenggalnya di ayat yang ke-16, terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia demikian menuliskannya. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada dua hal yang hendak kita lakukan berdasarkan renungan Minggu kali ini, yaitu pergi dan berbuah. Dua kata, pergi dan berbuah. Apa yang dimaksud dengan pergi? Ada beberapa hal yang dimaksud dengan kata pergi di sini. Yang pertama, pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Kita disuruh pergi, harus pergi untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus dengan berbagai cara. Salah satunya adalah cara mengajar. Yang kedua dengan cara mujizat dan kesembuhan. Dan yang ketiga adalah dengan cara berbuat baik. Lalu yang kedua adalah setelah kita diminta pergi, lalu kita juga harus berbuah. Nah saudara-saudara, sebelum kita masuk berbuah, ketika kita diminta pergi, kita juga harus melakukan penginjilan melalui doa. Mungkin ada di antara kita sadar atau tidak sadar, Tuhan menyuruh kita untuk berdoa bagi jiwa-jiwa tersebut. Melalui doa, kita bisa melawat keluarga, sanak saudara, kerabat kita. Khususnya supaya mereka dikuatkan. Yang ketiga, saudara-saudara, kita juga diminta pergi dan berdampak terhadap lingkungan kita tinggal. Artinya, dimanapun kita berada, kita mesti memberi dampak, berguna bagi sesama kita, bagi lingkungan kita. Nah saudara-saudara, apa yang menjadi persoalan di sekitar kita? Misalnya, bila kita melihat ada kemiskinan, atau misalnya ada yang mengalami misalnya pemakaian obat-obat terlarang, kita perlu memperhatikan dan ikut menanggulanginya. Dan berbicara dengan itu, berarti gereja tidak menjadi pusat sentral saja, tetapi gereja menjadikan setiap pribadi ikut ambil bagian. Contohnya, bila ada kemiskinan di sekitar kita, kita bisa melakukan diakonia. Nah, bagian kedua adalah bagaimana berbuah. Berbuah yang lebat ada dua caranya. Yang pertama adalah kita tinggal di dalam Tuhan. Sebab di luar Tuhan, kita tidak dapat berbuah. Yang kedua, kita harus setia kepada Tuhan. Itu berarti, yang pertama, jadikanlah firman Tuhan menjadi pedoman suluh buat hidup kita. Yang kedua, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Keluarga mempunyai relasi yang baik dengan Tuhan. Yang ketiga, kasihilah Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap pikiran. Yang keempat, hiduplah kudus kepada Tuhan. Hal yang inilah yang perlu kita lakukan supaya kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Itulah yang menjadi renungan singkat kita di hari Minggu ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa.
Kami bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan, biarlah renungan minggu hari ini, pagi hari ini, kami boleh melaksanakan tugas panggilan-Mu Tuhan, untuk berbuah yang lebat dan tinggal bersama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ayem wonten ing Gusti. Ayem ing Gusti Yesus, lerem aneng swarga. Ingaupan ing Samyo